materi tentang tumbuhan di sekitarku. Sebelum kita masuk dalam inti materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan tanaman yang hidup di air dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan minimal 2 tanaman yang hidup di air dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan minimal 2 tanaman yang hidup di darat dengan benar. Dan yang keempat, setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menyebutkan jenis tanaman berdasarkan tempat tinggal yang benar. Baik, di sini Ibu akan meminta Nona Resi untuk menyebutkan minimal 2 tanaman yang hidup di darat dengan benar. Yang pertama Ibu, pepaya. Yang kedua, nenas. Ya, baik, terima kasih Nona Resi. Kita akan lanjut dalam materi. Ibu akan menjelaskan tumbuhan adalah makhluk hidup dalam kingdom plant yang penting bagi ekosistem, dicirikan oleh kemampuannya melakukan fotosintesis untuk membuat makanan sendiri, menggunakan klorofil, memiliki dinding akar, batang dan daun serta sangat vital sebagai produsen oksigen, sumber makanan dan habitat bagi organisme lainnya. Jenis-jenis tumbuhan di sekitar. Yang pertama, pohon. Pohon dapat memberikan naungan buah seperti mangga dan durian, bahan bangunan dari habitat bagi hewan. Yang kedua, tanaman hias. Tanaman hias seperti bunga-bunga seperti mawar melati, memperindah lingkungan dan meningkatkan mood. Yang ketiga, sayur dan umbi-umbian seperti daun bayam dan daun singkong, akar seperti akar singkong, akar ubi jalar, dan buah seperti buah cabai dan pepaya sebagai sumber pangan pokok. Yang keempat, rumput. Rumput menjaga tanah agar tidak mudah terkikis erosi. Manfaat utama tumbuhan: produksi oksigen dan penyerapan karbon dioksida. Fotosintesis menghasilkan oksigen O2 dan menyerap karbon dioksida CO2, menjaga kualitas udara. Yang kedua, sumber makanan dan obat. Berbagai bagian tumbuhan, akar, batang, daun dan buah serta bunga dikonsumsi atau digunakan sebagai obat herbal. Dan yang ketiga, pengaturan lingkungan. Pengaturan lingkungan menyerap air hujan, mencegah banjir dan meningkat tanah. Yang berikut manfaat utama tumbuhan: produksi oksigen dan penyerap karbon dioksida. Fotosintesis menghasilkan oksigen O2 dan menyerap karbon dioksida CO2, menjaga kualitas udara. Yang kedua, sumber makanan dan obat. Sumber makanan dan obat dapat berbagai bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah, dikonsumsi atau digunakan sebagai obat herbal. Yang ketiga, pengaturan lingkungan seperti menyerap air hujan, mencegah banjir, mengikat tanah, dan mengatur suhu udara. Yang keempat, habitat dan keanekaragaman hayati seperti menyediakan tempat tinggal bagi serangga, burung, dan hewan lainnya. Yang kelima, ekonomi dan material seperti bahan bakar nabati dan bahan baku kerajinan. Yang terakhir, kesejahteraan mental seperti keberadaan tanaman hijau dapat mengurangi stres dan kecemasan. Baik, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membaca cerita sederhana tentang merawat tanaman. Baca di depan. Siap, Ibu. Cerita sederhana tentang merawat tanaman. Dulu, Anit punya tanaman kecil di
zodiak setiap hari. Letakkan di tempat cukup sinar matahari. Berikan gulma dan beri pupuk. Perlahan tanaman ani tumbuh subur. Daunnya hijau segar, bahkan bunganya mulai mekar indah, membuat Ani bangga dan belajar bahwa merawat tanaman itu butuh keteladanan dan kasih sayang. Baik, terima kasih Ria. Kita akan lanjut pada materi. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 pertanyaan tentang tumbuhan. Pertanyaan pertama, apa peran tumbuhan bagi lingkungan sekitar? Peran tumbuhan bagi lingkungan sekitar adalah produsen utama dalam rantai makanan, menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Keberadaan tumbuhan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan di bumi. Yang kedua, apa kegunaan tanaman di sekitar rumah? Kegunaan tanaman di sekitar rumah seperti pohon mampu menyerap polusi udara dan menghasilkan oksigen yang lebih bersih, membantu meningkatkan kualitas udara di sekitar rumah. Daun pohon memberikan keteguhan yang dapat mengurangi panas matahari secara langsung sehingga suhu lingkungan rumah tetap nyaman. Yang ketiga, mengapa penting untuk memiliki tanaman di sekitar kita? Tumbuhan menyediakan udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, dari bahan-bahan yang kita gunakan untuk tempat tinggal dan pakaian. Berikut beberapa alasan utama mengapa tumbuhan sangat penting. Oksigen melalui proses fotosintesis. Tumbuhan melepaskan oksigen ke atmosfer, mendukung pernapasan semua organisme hidup termasuk manusia. Baik, untuk kegiatan penutupnya, Ibu tanyakan kembali, tumbuhan apa yang paling kalian suka dan bagaimana cara merawatnya? Dari Nona Resi Daluman, tumbuhan apa yang Nona Resi paling suka dan bagaimana cara merawatnya? Bunga Ibu. Bunga Bunga apa saja intinya bunga. cara merawatnya? Menyiram. Terus ini apa itu Bu? Memberi pupuk. Oke, terus lihat. Bunga mawar Bu. Memberi pupuk, menyiram dan menjaganya dengan sepenuh hati. Nona Aurel, Bunga matahari Bu. cara merawatnya? Menyiram, memberi pupuk dan membutuhkan sinar matahari. Oke, baik, terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ya, Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, di depan anak-anak